Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Nurdifatni dengan nomor induk mahasiswa 181420094. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan 6 jalur, prinsip dan metode dasar pengawasan bank. Di mana strategi dan metode yang dasar dalam pengawasan bank itu ada 6. Yang pertama yaitu ada pengaturan regulasi, di mana di dalam pengaturan regulasi ini terdapat cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank dan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya. Yang kedua, pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Dan yang ketiga, pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Yang kedua yaitu ada pengawasan tidak langsung, di mana dengan adanya jalur ini, otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. Yang ketiga yaitu ada pengawasan langsung, di mana dalam jalur metode ini otoritas pengawasan bank ingin meyakinkan kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Yang keempat yaitu ada kontak dan komunikasi teratur dengan bank, di mana melalui jalur metode ini otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Yang kelima yaitu ada tindak remedial atau penerapan sanksi. Jalur metode ini otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank. Dan yang terakhir atau yang keenam, kerjasama dengan otoritas pengawasan bank di negara lain. Jalur metode ini, otoritas pengawasan bank menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi permasalahan yang dihadapi oleh perbankan lain, guna mengambil manfaat, penyempurnaan strategi, kebijaksanaan, dan teknik pengawasan bank. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan prinsip operasional lembaga keuangan syariah, di mana yang pertama itu ada keadilan, prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya itu berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu ada kemitraan, prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerja sama. Yang ketiga ada transparansi, di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan serta terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor. Yang terakhir yaitu ada universal, di mana prinsip ini lembaga keuangan syariah harus memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsipnya, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Pertanyaan yang terakhir yaitu ada jelaskan tanda atau ciri bahwa manajemen sebuah bank atau perusahaan itu buruk. Yang pertama itu ada 2 faktor penyebab kritisnya. Yang pertama yaitu kualitas manajemen bank yang buruk. Yang kedua yaitu pengawasan yang kurang efektif. Adapun manajemen yang buruk ditandai dengan adanya yang pertama kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua mengambil resiko berlebihan. Yang ketiga kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Yang selanjutnya penilaian aset tidak realistis. Yang terakhir termasuk dalam melakukan klarifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.